Di suatu tempat di pedalaman Kalimantan Tengah, waktu berjalan dengan ritme yang berbeda. Di sini, kematian bukan akhir yang tiba-tiba, bukan perpisahan yang terburu-buru. Di sini, sebuah perjalanan terakhir bisa memakan waktu puluhan tahun. Ini adalah upacara tiwah, sebuah ritual yang mungkin terdengar ekstrim di telinga yang tidak mengenalnya. Tapi hari ini, kita tidak akan berhenti pada apa yang terlihat. Kita akan menyelami mengapa harus begini, logika apa yang bekerja di balik setiap tahapan. Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari kompleksitas ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan, budaya adalah sesuatu yang hidup. Apa yang kami sajikan adalah sintesis dari berbagai pemahaman. Mari kita buka pikiran dan siap belajar bersama. Pertama, mari kita hadapi pertanyaan paling mendasar. Mengapa harus menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun? Dalam pemahaman dari berbagai kajian tentang masyarakat Dayak, Tiwa bukan sekedar upacara. Ia adalah investasi komunal yang sangat besar. Bayangkan, puluhan ekor kerbau, bertonton beras, persediaan untuk ratusan tamu dari desa-desa tetangga, dan pembuatan sandung, rumah terakhir yang harus dibangun dengan kayu pilihan, diukir dengan makna spiritual yang dalam. Masyarakat tradisional hidup dalam ekonomi yang berbeda. Tidak ada tabungan bank, tidak ada asuransi jiwa. Lalu bagaimana memberi penghormatan terakhir yang layak? Jawabannya ada dalam sistem yang brilian, gotong royong seumur hidup. Selama bertahun-tahun itu, keluarga dan kerabat secara kolektif menabung, menyisihkan hasil panen, menjaga ternak khusus, bahkan ada pola di mana keluarga yang lebih mampu membantu yang kurang mampu. Ini bukan sekedar menunggu, ini adalah strategi ekonomi komunal. Semua berkontribusi, semua mendapat bagian. Sistem yang memastikan bahwa setiap anggota komunitas, terlepas dari status ekonominya, bisa mendapatkan penghormatan terakhir yang bermartabat. Dan ada logika psikologis di sini. Masa tunggu yang panjang menjadi ruang transisi emosional dari duka yang tajam perlahan menuju kenangan yang lebih tenang. Lalu, mengapa harus membongkar kuburan? Mengapa tidak biarkan mereka yang telah pergi beristirahat dengan tenang? Disinilah kita melihat kebijaksanaan ekologis. Kalimantan adalah lingkungan tropis lembab dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dalam ekosistem seperti ini, dekomposisi adalah proses alami yang cepat dan efisien. Dengan menunggu bertahun-tahun sebelum mengambil tulang, terjadi sesuatu yang penting, dekomposisi total. Jaringan lunak yang dalam kondisi tropis dapat menjadi sumber masalah telah terurai sempurna. Yang tersisa adalah tulang, struktur yang lebih stabil, lebih tahan terhadap waktu. Ini bukan kebetulan, ini adalah pengetahuan ekologis yang mendalam, pengetahuan tentang jenis tanah, tentang sirkulasi udara, tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa proses telah selesai. Pengetahuan yang tidak didapat dari buku teks, tetapi dari observasi yang diturunkan melalui generasi. Dan dalam kosmologi Dayak, proses ini dipahami sebagai pemisahan bertahap antara unsur-unsur duniawi dan spiritual. Unsur-unsur fana kembali ke bumi. Unsur yang lebih abadi disiapkan untuk perjalanan berikutnya. Proses berikutnya mungkin yang paling dramatis, pembakaran tulang. Tapi mari kita hentikan sejenak asumsi kita. Dalam tiwah, api tidak digunakan untuk menghancurkan. Api digunakan untuk memurnikan, untuk mentransformasi. Jenis kayu yang digunakan dipilih dengan ketat. Kayu ulin, kayu besi Kalimantan yang legendaris. Kayu kamper dengan aromanya yang khas. Dari berbagai catatan tentang pengetahuan material masyarakat Dayak, kayu-kayu ini diketahui memiliki sifat khas ketika dibakar. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kayu tertentu ketika dibakar pada suhu tertentu mengeluarkan senyawa yang memiliki efek pengawetan alami. Asapnya melapisi permukaan tulang, memberikan pelindungan terhadap serangga dan jamur. Ini bukan sihir, ini adalah kimia tradisional. Pengetahuan tentang sifat material yang didapat dari pengalaman kolektif selama ratusan tahun. Dan prosesnya sendiri ritualistik, tidak sampai menjadi abu, hanya sampai mencapai titik yang diyakini bahwa transformasi yang diperlukan telah terjadi. Lalu tibalah kita pada tujuan akhir, sandung. Sering disederhanakan sebagai rumah tulang.
Tapi Sandung jauh lebih dari itu. Mari kita lihat desainnya. Sandung selalu dibangun di atas tiang, tinggi. Mengapa? Kalimantan adalah tanah banjir. Sungai-sungai meluap secara musiman. Membangun di atas tanah berarti resiko terendam. Tiang yang tinggi adalah solusi adaptif yang brilian. Atapnya yang curam dengan kemiringan ekstrim dirancang untuk menghadapi hujan tropis yang bisa sangat deras. Materialnya dari kayu ulin yang tahan terhadap rayap, terhadap lapukan. Tapi Sandung bukan sekadar struktur fungsional. Setiap motif punya makna. Setiap ukiran menceritakan sesuatu tentang kehidupan orang yang akan tinggal di dalamnya, tentang harapan keluarganya, tentang kosmologi masyarakatnya. Dan penempatannya pun bermakna. Sandung tidak dibangun di tempat terpencil. Ia dibangun dalam kompleks khusus, seringkali tidak jauh dari desa. Ada kedekatan simbolis. Orang yang telah pergi tidak disingkirkan. Mereka diberi tempat yang terhormat, tetap dalam kesadaran komunitas. Aspek yang paling terlihat skalanya yang besar. Puluhan ekor kerbau disembelih, bertonton makanan. Dari luar mudah dilihat sebagai pemborosan. Tapi mari kita tanyakan, kemana semua ini pergi? Disinilah kita menemukan mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur. Dalam sistem adat yang diamati, ada aturan ketat tentang pembagian. Keluarga penyelenggara tidak boleh menyimpan sebagian besar untuk diri sendiri. Ada proporsi untuk kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga, dan yang paling penting, untuk anggota komunitas yang paling rentan, janda, orang tua tanpa keluarga, anak yatim. Ini adalah sistem jaminan sosial tradisional. Dalam masyarakat tanpa pensiun atau asuransi negara, tiwah menjadi momentum di mana kekayaan didistribusikan ulang kepada yang membutuhkan. Dan ada dimensi politik. Dengan mengundang tamu dari desa-desa tetangga, keluarga memperkuat aliansi, membayar hutang sosial, mengukuhkan posisi dalam hierarki masyarakat. Dalam ekonomi modern, kita memisahkan acara duka dari filantropi. Dalam tiwah, keduanya menyatu. Kematian menjadi kesempatan untuk memperkuat kehidupan komunitas. Terakhir dan mungkin yang paling personal, psikologi berduka. Dalam kerangka tiwah, duka adalah pengalaman komunal. Ketika seseorang meninggal, seluruh komunitas terlibat. Tidak hanya dalam persiapan, tetapi dalam proses berduka itu sendiri. Struktur tiwah yang panjang menciptakan ruang untuk duka berkembang secara alami. Tidak ada tekanan untuk selesai berduka dalam waktu tertentu. Setiap tahap ritual menjadi penanda transisi emosional. Penguburan sementara, penerimaan awal akan kematian fisik, masa tunggu, adaptasi terhadap ketidakhadiran, pengambilan tulang, pelepasan fisik terakhir, pembakaran transformasi simbolis. Pengantaran ke Sandung, penutupan. Setiap tahap disertai ritual, doa, keterlibatan komunitas. Keluarga yang berduka tidak sendirian. Mereka didukung oleh struktur sosial yang memahami bahwa kehilangan manusia tidak bisa diproses dalam kesendirian. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah ini ekstrim? Ataukah justru cara kita modern dalam menghadapi kematian yang terlalu buru-buru dan terlalu terisolasi? Ketika kita menyelami logika di balik tiwah, kita tidak menemukan kekejaman. Kita menemukan kompleksitas, sistem yang mengintegrasikan ekonomi, ekologi, sosial, spiritual, dan psikologi dalam satu kesatuan yang koheren. Dalam tiwah, kita melihat prinsip-prinsip yang justru sedang dicari oleh dunia modern yang terfragmentasi. Ekonomi sirkular di mana kekayaan didistribusikan, ekologi integratif di mana manusia adalah bagian dari siklus alam, psikologi komunal di mana kesehatan mental adalah tanggung jawab bersama, spiritualitas yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak perlu mengadopsi tiwah secara literal. Budaya bukan untuk ditiru tetapi untuk dipahami. Tapi dalam pemahaman itu, ada pelajaran yang relevan bahkan untuk kita yang hidup di dunia serba cepat. Pelajarannya bahwa beberapa hal dalam hidup membutuhkan waktu. Beberapa proses tidak bisa dipercepat. Beberapa transisi membutuhkan penghormatan yang sabar dan penuh perhatian. Sebelum kita tutup, kami ingin mengakui dengan rendah hati, budaya adalah lautan dalam. Apa yang kami sajikan hanyalah setetes dari samudra kebijaksanaan masyarakat Dayak Ngaju. Untuk masyarakat Dayak yang menjaga warisan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk semua penonton, mari kita terus belajar bersama. Jika ada detail yang perlu dikoreksi, jika ada perspektif yang perlu ditambahkan, kami terbuka untuk diskusi di kolom komentar, dengan hormat dan dengan semangat belajar yang sama. Dalam setiap tradisi yang tampak asing, seringkali tersembunyi cermin yang menunjukkan tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita hargai,
tentang apa yang mungkin telah kita lupakan. Kita hanya perlu keberanian untuk melihat ke dalam cermin itu. Subscribe untuk eksplorasi berikutnya. Salam logika.